Para capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 semakin percaya diri, mengklaim menang satu putaran. Setidaknya pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya soal Pilpres satu putaran capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Muhaimin menanggapi dengan amin. Keduanya setuju jika Pilpres hanya satu putaran. Dan perjuangan untuk perubahan di negeri ini benar-benar bisa kita tuntaskan. Kedua, soal satu putaran, amin kita. Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka juga optimistis paslon nomor urut 2 dengan Capres Prabowo akan menang satu putaran di Pilpres 2024. Teman-teman lihat survei, yang memang surveinya seperti itu. Kalau trennya seperti itu, ya artinya memang benar-benar satu putaran. Berbeda dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengatakan akan meneruskan reformasi. Namun sebelumnya rilis tim media juga tim pemenangan Ganjar juga berharap Ganjar menang satu putaran dengan dukungan banyak pihak. Tidak secara langsung menanggapi satu putaran Pilpres 2024, namun Ganjar meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya demokrasi. Jika menemukan praktik yang tidak baik yang menciderai demokrasi harus dilaporkan. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Usai pengundian nomor urut, ketiga pasang capres-cawapres bersiap untuk berjibaku saat kampanye. Masa kampanye Pilpres dijadwalkan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Total, para capres-cawapres memiliki masa kampanye selama 75 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, semua pasangan calon ini mengklaim menang di Pilpres 2024, setidaknya pasti berharap menjadi RI 1. Namun bagaimana upaya dan juga strategi dari masing-masing tim untuk memenangkan capres-cawapresnya? Untuk itu kita bahas, sudah ada di studio kami, sudah ada juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Pak Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum Pak Yusuf, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik ya kabarnya ya. Baik. Dan juga secara daring melalui sambungan Zoom kita sudah ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Edi Suparno, dan juga dari Koalisi Perubahan Anies Muhaimin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Jazilul Fawait. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Edi, Mas Jazilul. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya. Waduh, nampaknya semuanya semangat ya ketika semuanya sudah ada nomor urut 1, 2, dan 3 ya kan, sambil menunggu deklarasi damai, pemilu damai, kemudian 28 November sudah dimulai masa kampanye. Ada yang menarik di sini, semua klaim menang satu putaran. Itu dia, kemudian narasi-narasi politik soal satu putaran. Nah, yang paling sekali vokal ini adalah dari kubunya Mas Edi Suparno nih, Mas Gibran yakin betul ini satu putaran, bahkan Mas Gibran mengatakan kemudian kita harus kerja keras untuk satu putaran. Yakin betul realistis untuk satu putaran, Mas Edi? Ya, kita tentu harus realistis dalam hal ini, tetapi kita juga jangan lupa kita tetap optimis, dan optimisme ini bukan tanpa alasan, di mana kita memiliki pasangan calon yang memiliki rekam jejak dan pengalaman dan representasi calon wakil presiden ya, yang merupakan representasi masa depan, sehingga kami merasa bahwa ini adalah kombinasi yang amat sangat cocok, pengalaman dengan masa depan, yang memang itu adalah kombinasi yang dibutuhkan. Tambah lagi optimisme saat ini adalah ketika kita sudah mendeklarasikan pasangan calon kita, Pak Prabowo, Mas Gibran, ya antusiasme di teman-teman pendukung luar biasa tingginya, tetapi juga penerimaan di masyarakat itu sangat positif. Oleh karena itu ya sekarang ini kita sudah tidak berhenti untuk mensosialisasikan pasangan calon kita, dan mereka juga tidak berhenti untuk bersosialisasi, menyapa masyarakat
dan kami lihat bahwa responsnya amat sangat positif. Inilah yang membangun optimisme kita untuk menang satu putaran insya Allah. Oke, tampaknya percaya diri sekali begitu ya untuk satu putaran, ataukah memang karena koalisinya bisa dibilang padat begitu, ramai sekali di sana? Ya, semakin banyak pendukung tentu itu merupakan vitamin tambahan bagi kita ya. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa kita memberikan harapan kepada masyarakat bahwa semakin banyak ya tentu semakin besar suara akan diperoleh. Tetapi yang paling penting adalah kerjasama, kerja keras, dan menyapa masyarakat. Sebanyak mungkin tangan disalam oleh Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran kepada masyarakat, tentu itu akan berdampak positif terhadap perolehan suara kita. Dan inilah membangun optimisme kita untuk bisa menang satu putaran ke depannya. Oke, kalau Mas Edi Suparno dari kubunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran optimis sekali. Nah, kalau untuk pasangan Amin sendiri bagaimana nih Pak Jazilul? Ya, Mbak Adisti, pasangan Amin ini melihat bahwa banyak kejutan-kejutan di pemilu 2024 ini, namun kami berharap semua berlangsung dengan luber dan jurdil. Pasangan Amin dari awal memang dianggap tidak akan lolos pendaftaran. Tapi faktanya kita pertama kali mendaftar. Pasangan Amin kemudian ketika ngambil urut pendaftaran kita menjadi urutan pertama yang mengambil nomor urut. Kemudian kita dapat nomor 1 pula. Ini saya anggap sebagai tanda-tanda bahwa pasangan Amin akan menjadi juara 1. Lebih gampang diomongkan nomor 1 satu putaran memang. Dia dihubung-hubungkan ya, nomor 1 satu putaran. Ya, tapi memang fakta politik tidak sesederhana itu. Betul. Tapi yang jelas bahwa indikasi adanya kecurangan itu ada itu, dan di dalam pilpres itu memang profil capres cawapres itu penting banget. Jangan sampai profil capres cawapres itu kami dulu dituduh-tuduh ada masalah hukum. Siapa yang nuduh? Ya publik diopinikan. Ternyata yang terjadi ada pasangan yang menggunakan hukum. Sehingga legitimasi sebenarnya banyak dipersoalkan oleh para pakar. Nah, bermasalah jika ada pasangan calon yang yakin satu putaran, tapi legitimasi dan kepercayaan itu justru bertubi-tubi dialamatkan, dan ini akan mengakibatkan pemilu yang tidak legitimit. Oleh sebab itu, kami yakin pasangan Amin ingin agar pemilu itu luber dan hasilnya legitimit. Kalau kita lihat pada komposisi pemilih, Jawa luar Jawa tidak seimbang. Generasi juga begitu. Ada yang generasi milenial dan Gen Z yang besar. Nah, lihat dari pasangan calon, Amin optimis bahwa secara figur capres-cawapres yang mengejutkan ini memiliki umur yang sama-sama matang-matangnya. Dua-duanya punya visi yang jelas, punya semangat dan kira-kira kesehatan yang cukup, dan ini akan meyakinkan pasangan Amin untuk bergerak lebih lincah. Karena faktor usianya juga masih ini begitu maksudnya. Itu kan masyarakat itu kan butuh badan yang fit. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat dari pasangan Amin, kemudian dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini optimis satu putaran. Mereka benar-benar optimis, mungkin salah satunya bonusnya karena koalisinya di kubunya Mas Edi ini cukup ramai begitu. Nah, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri, tetap yakin 2 putaran, karena kalau kita lihat juga Pak JK, politikus senior dari Partai Golkar, tidak yakin kalau ini 1 putaran, ini akan 2 putaran. Pak Yusuf. Ya, kalau kita lihat kontestannya ada 3, Kristi ya, memang secara objektif akan sulit 1 putaran. Karena tidak ada pasangan yang incumbent seperti zaman SBY periode kedua, ya.
Saya nggak tahu kalau misalnya pasangan nomor 2 merasa mereka incumbent karena ada anak presiden di situ setelah diselundupkan lewat proses MK yang ditemukan pelanggaran etik beratnya itu, ya nggak tahu ya. Tapi ya terserah saja. Tapi secara objektif tidak mungkin 1 putaran. Yang bisa adalah 2 putaran karena ketiga pasangan ini juga pendukungnya juga banyak ya. Dan saya kira realistisnya sih 2 putaran mestinya. 1 putaran bisa saja kecuali dipaksakan dengan Dipaksakan maksudnya bagaimana? Tanda petik berarti akan ada kecurangan yang sistematis dan terstruktur gitu ya. Karena ya secara objektif sebenarnya tidak mungkin gitu ya. Ya itu tanggapan saya, karena menurut saya nggak rasional gitu ya. Ada pasangan menang 1 putaran sementara sudah membuat huru-hara di publik gara-gara proses kandidasinya melalui satu cara yang tidak fair gitu di MK. Jadi itu menurut saya. Oke, jadi kalau dari kubunya Pak Ganjar Mahfud ini mengatakan tidak realistis karena kemudian ada 3 paslon, tidak mungkinlah, kecil kemungkinan bisa dikatakan Pilpres ini 1 putaran. Kalaupun bisa 1 putaran, ada beberapa alasan tadi sudah disebutkan Pak Yusuf. Tanggapan dari Mas Edi Suparno sendiri yang betul-betul optimis, bagaimana melihat ini? Ya, di dalam politik tidak ada yang namanya tidak mungkin ya, the art of the possible itu politik. Tentu sekarang ini kita juga sudah menyampaikan dari awal, kita berkomitmen bahwa kita akan melaksanakan Pilpres ini dengan menyampaikan gagasan, program, dan ide. Jadi biarkanlah masyarakat yang kemudian menilai bahwa yang diajukan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Solusinya memang sudah dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran. Saya kira dengan memberikan gagasan, ide, dan program, apalagi gagasan dan ide itu adalah solutif, memiliki dasar, memiliki logika, rasionalitas yang terukur, saya kira masyarakat yang saat ini sudah sangat cerdas, memiliki arus informasi yang lengkap, dengan memegang gadget, hampir semua masyarakat memegang gadget, dan bisa melakukan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, wabil khusus dalam ini pasangan calon Prabowo Gibran. Saya kira masyarakat sudah bisa melakukan penilaian tersendiri. Dan inilah yang membangun optimisme kita yang saya sampaikan dari awal, bahwa penilaian masyarakat dari awal ini yang sudah terlihat positif responsnya terhadap pasangan calon Prabowo dan Gibran itulah yang membuat kita berkeyakinan bahwa memenangkan 1 putaran itu bisa dilakukan. Meskipun demikian, kami tentu siap jika memang ada putaran kedua. Dan kami punya keyakinan bahwa pasangan Prabowo Gibran akan masuk ke putaran kedua jika memang hal itu diperlukan. Oke, jadi tetap yakin kalaupun putaran kedua, tetap yakin masuk di putaran kedua, begitu ya Mas Edi ya? Ya. Nah, kalau tadi sudah disinggung soal bagaimana kita mereview kembali 2009, 1 putaran ini pernah terjadi, Mas Jazilul. Kalau kita lihat pasangan Pak SBY dan juga Pak Budiono kala itu mengalahkan Bu Mega, Pak Prabowo, kemudian juga ada satu lagi adalah kalau tidak salah Pak JK, kalau nggak salah saya lupa. Kemudian betul ya Pak JK ya. Nah, ini bisa salah satu faktornya adalah karena incumbent. Iya, memang hari ini tidak ada incumbent kecuali diincumbentkan bahasanya Pak Yusuf tadi. Memang itu Pak Zazul yang bilang ya. Memang dari sisi isu itu tidak ada incumbent. Namun yang jelas bahwa pemilu 2024 ini dimulai dengan berbagai isu dalam tanda kutip yang kontroversi. Nah, menurut hitungan para pengamat memang 60% suara itu fix terbagi ke 3 calon. Yang suara mengambang sekitar 40. Jadi sesungguhnya kalau melihat hari ini kita lihat tren. Jadi kenapa misalkan ada kubu yang sangat yakin dengan 1 putaran, karena memang ada survei yang mengatakan 40%. Nah, tapi artinya 40% sisa dari 20-20 yang ada, 40% inilah yang kemudian diperebutkan oleh 3 pasang calon. Sehingga memang agak rumit untuk menjadikan 1 putaran, tapi bukan berarti tidak mungkin. Agak rumit, tapi
ada kemungkinan, masih ada kemungkinan begitu menurut Pak Jazilul? Karena begini, karena akan ada tren naik dan tren turun dari pasangan itu akan memungkinkan ketika nanti di fase kampanye. Karena kita belum memulai masa kampanye dan semuanya masih cair, bisa naik turun. Kalau kita lihat dulu nih, kita punya ada 3 lembaga survei. Ini yang kita akan tampilkan bagaimana lihat datanya. Kita lihat dulu untuk survei Carta Politika, Bapak-bapak, ini dia. Kita lihat survei Carta Politika. Ini pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita lihat bersama, ini dia. Oke, Nah ini dia nih, pasangan Ganjar Mahfud ini meraih 36,8, kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini memperoleh 34,7, sedikit sekali terpautnya antara Ganjar dan juga Prabowo, kemudian untuk Pak Anies ini 24,3. Selanjutnya kita lihat survei Poltreking. Kalau survei Poltreking ini menempatkan Pak Prabowo ya, dengan perolehannya 40,2 ya, kita lihat bersama Prabowo 40,2, kemudian Pak Ganjar 30,1 dan juga Mas Anies ini 24,4. Dan yang terakhir kita juga punya survei indikator. Ini dia, kita lihat indikator. Kalau indikator masih sama, ini menempatkan pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini hasilnya 39,7, kemudian Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ini 30, dan Mas Anies 24,4%. Ini kalau kita lihat pasangan dari Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo ini terpaut tipis sekali ya, belum ada yang kemudian sampai angkanya lebih dari 40, Mas Edi. Anda melihatnya yakin betul masih 1 putaran, tapi bisa dikatakan tadi kata Pak Jazilul, semuanya masih cair, masih ada pemilih mengambang, swing voter 40%, belum lagi pemilih pemula. Ya kalau kita lihat trennya, kita mengalami kenaikan dan kenaikannya cukup signifikan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki momentum. Dan momentum itu kami berharap akan naik terus. Dan inilah merupakan salah satu upaya kita untuk mempertahankan bahkan mendorong momentum itu menjadi lebih kuat lagi. Caranya bagaimana? Ya caranya ya kita mensosialisasikan semakin luas para pasangan calon kita. Dan ini merupakan salah satu program utama kita. Bagaimana mereka bisa datang langsung menyapa masyarakat. Jangan lupa juga bahwa survei ini juga dibuat bukan tanpa adanya risiko reputasi dalam hal ini ya terhadap para pembuat survei, sehingga mereka juga mempertaruhkan reputasi mereka ketika melakukan survei. Jadi kalau survei itu misalkan saja ada unsur akal-akalannya, ada unsur abal-abalnya, tentu mereka mempertaruhkan reputasi mereka. Jadi kami percaya bahwa survei yang dilakukan itu merupakan potret sesungguhnya dari kondisi pada saat survei dilakukan, tetapi kami juga percaya ya tentu bahwa survei ini tentu akan berubah dengan berubahnya sentimen masyarakat kepada pasangan calon siapapun diantaranya. Kami berharap sentimen itu semakin menguat kepada pasangan calon kita ke depannya. Oke, kalau Mas Edi Suparno yakin kita masih melihat karena semuanya masih cair, kita masih melihat sentimen-sentimen yang kemudian tren-tren yang positif pastinya ya kan dari pasangan ketiga kandidat. Nah kalau dari Pak Yusuf sendiri melihatnya bagaimana? Untuk Ganjar ini kalau di 3 survei ini masih sekitar angka 30 bahkan sampai 36%. Nah cukup realistiskah tadi Anda sebut tidak realistis kemudian ketika 1 putaran. Keyakinan untuk 1 putaran saja tidak cukup, harus ada strategi pastinya ya kan. Strateginya salah satunya adalah Jawa penentu, kemudian Mas Ganjar akhirnya memilih Mahfud MD. Sosok yang punya pengaruh di Jawa Timur. Sementara kita tahu Jawa Timur adalah basis dari NU. Ya tentunya survei itu adalah satu pekerjaan ilmiah ya. Soal apakah itu nanti hasilnya di 14 Februari 2024 tentu tidak akan seperti itu karena akan berdinamika terus ya. Nah, tentunya seperti yang disampaikan oleh Disti tadi ya, pemilih kita kan populasi terbesarnya Jawa. Betul. Kan? Harus dihitung secara serius Nahdlatul Ulama ya.
Karena orang Indonesia ketika ditanya 50% lebih dia merasa berasosiasi dengan NU. Nah, ke depan ya kita harapkan kontestasinya adalah kontestasi gagasan, gitu ya, program, integritas, dan rekam jejak yang berprestasi tentunya ya. Nah, pasangan Ganjar Mahfud adalah dua duet maut, duet tunggal yang rekam jejaknya penuh dengan prestasi. Ya. Pak Ganjar 2 periode jadi gubernur. Pak Mahfud lengkap pengalamannya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Bahkan di zaman Pak Mahfud, MK yang hari ini runtuh wibawanya, keluarannya, di zaman Pak Mahfud justru MK betul-betul disegani, ya, menjadi acuan orang untuk mendapatkan hak konstitusinya. Jadi ya pasangan kita ini adalah pasangan yang memang bukan kaleng-kaleng ya, tapi punya track record positif. Track record yang luar biasa. Saya katakan di sini, sayang saja rakyat Indonesia melewatkan kedua orang putra terbaik bangsa ini untuk memimpin di masa depan. Yang berikutnya adalah kita harus pasangan itu harus mampu menjawab tantangan apa yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Kalau saya lihat data, masih ada 25,90 juta orang miskin, ya, masih ada 7,86 juta warga kita adalah pengangguran terbuka. Masih ada tantangan bonus demografi. Jadi, Disti, bonus demografi itu orang kan nanya apa sih bonus demografi? Jadi bonus demografi itu saya sederhanakan. Kira-kira kalau dalam keluarga ada 6 orang anak, saat ini usianya masih kecil. Nah, 6 orang anak ini harus diberi makan gizi yang cukup, pendidikannya harus bagus, agar ketika pada tahun 2045 nanti ketika mereka dewasa, mereka SDM-nya bagus, badannya sehat, dan mereka bisa menciptakan bahkan, ya bukan hanya bekerja, tapi juga bisa menciptakan karena dia sudah mendapat pendidikan bagus, dia punya kemampuan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga bonus demografi menjadi berkah demografi, bukan masalah demografi. Saya kira itu, saya berharap kontestasi kita ke depan adalah tadi itu, gagasan, ide, program, rekam jejak, dan integritas. Itu juga yang kemudian menjadi harapan publik. Adu ide, gagasan, program, kemudian sampai akhirnya kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Nah, berbicara soal track record, kalau kata Pak Yusuf ini pasangan Ganjar Mahfud track recordnya bukan kaleng-kaleng. Pak Jazilul, bagaimana ini? Khawatir nggak kemudian Jawa Timur ini tergerus oleh pasangan Ganjar Mahfud? Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.